Halo sahabat-sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih. Kami berharap video ini menjumpai sahabat semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 14 Agustus, gereja menghormati kesucian hidup Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Salam spesial dari kami buat sahabat-sahabat yang bernama pelindung Maximilianus Maria Kolbe. Kini kami hadirkan beberapa informasi menarik seputar orang kudus Fransiskan dari Polandia ini khusus untuk Anda. Informasi yang pertama. Raimund Kolbe atau yang kita kenal dengan nama Santo Maximilianus Maria Kolbe lahir pada tanggal 8 Januari 1894 di Śląska Wola di Polandia, yang saat itu merupakan bagian dari kekuasaan Rusia. Ia merupakan putra kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Julius Kolbe dan Maria Drowska. Ayahnya adalah seorang penenun berdarah Jerman, sedangkan ibunya adalah seorang bidan keturunan berdarah Polandia. Tak lama setelah kelahirannya, keluarganya pindah ke Pabianice, sebuah provinsi di Polandia Tengah. Pada usia 12 tahun, ia mendapatkan anugerah penampakan Bunda Maria. Ia melukiskan kejadian penampakan itu seperti ini. Malam itu saya bertanya kepada Bunda Allah apa yang akan terjadi dengan saya. Kemudian dia datang kepada saya memegang 2 mahkota. Satu putih, yang lainnya merah. Dia bertanya apakah saya bersedia menerima salah satu dari mahkota ini. Yang putih berarti saya harus bertekun dalam kemurnian, dan yang merah berarti saya harus menjadi martir. Saya mengatakan bahwa saya akan menerima keduanya. Setahun setelah peristiwa penampakan tersebut, saat dia berusia 13 tahun, dia masuk ke biara Fransiskan konvensional bersama dengan kakaknya yang bernama Franciscus. Dia mengucapkan kaul perdananya pada usia 17 tahun dan kaul kekalnya di usia 20 tahun. Nama Maria digunakannya pada saat kaul kekalnya. Kemungkinan besar kedekatan relasi dengan Bunda Maria inilah kemudian nama Maria ada dalam barisan namanya, Maximilianus Maria Kolbe. Informasi yang kedua, sesungguhnya dalam diri Santo Maximilianus ada keinginan untuk menjadi seorang tentara atau prajurit. Namun rupanya kejadian yang menimpa ayahnya membuat dia cukup trauma untuk menjadi seorang tentara. Ayahnya ikut berperang membela atau lebih tepatnya membebaskan Polandia dari kekuasaan Jerman. Namun kemudian ditangkap dan dihukum gantung sebagai seorang pengkhianat negara pada usia 43 tahun. Ingat ya, ayahnya adalah seorang keturunan Jerman. Jadi wajar kalau dianggap sebagai pengkhianat negara. Semangat keprajuritannya kemudian mendapat bentuk yang baru. Bersama dengan beberapa saudara dan temannya, ia mendirikan satu kelompok religius yang baru. Kelompok pasukan Bunda Maria yang diberi nama Militia Immaculate. Kelompok ini merupakan kelompok militan untuk mempertobatkan orang berdosa dan membawa semua orang untuk mencintai Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, Maria Immaculata. Kelompok ini masih ada dan berkembang hingga sekarang. Kelompok religius baru yang militan ini dibentuk di Polandia, tepatnya di kota Niepokalanów, sehingga kota ini kemudian dikenal dengan nama kota Maria tak bernoda. Atas kegigihannya dan kesalehannya, ia berhasil menyentuh hati ratusan orang untuk bergabung dalam kelompok religius baru yang militan ini, yang saat itu khusus disiapkan untuk pewartaan Injil. Saat itu, biara di Niepokalanów bahkan memuat sekitar 800 orang anggota lebih. Sebuah angka yang mengagumkan. Kesuksesannya ini menuntun dia untuk mulai membuka biara baru di wilayah Asia. Tempat pertama yang ia tiba adalah di Shanghai di Cina, tetapi di sana ia tidak mendapatkan anggota baru atau pengikut baru. Dari Cina ia menuju ke Jepang dan berhasil mendirikan sebuah biara di sana yang sampai sekarang masih berdiri dan aktif di Jepang. Pemilihan tempat biaranya di Jepang sungguh tepat karena letaknya tidak terjangkau oleh bom atom yang dilepaskan oleh tentara Amerika saat itu.
Berhasil di Jepang, dia menuju India dan berusaha membuka cabang di sana, tetapi akhirnya juga tutup. Kalau dilihat dari website resmi Kongregasi Militia of the Immaculata, rupanya kongregasi ini sudah tersebar di beberapa negara seperti Kanada, Inggris, dan Australia. Informasi yang ketiga, selain sebagai seorang imam dan pendiri Kongregasi Militia of the Immaculata, Maximilianus juga adalah seorang penulis dan editor majalah. Keahliannya ini sudah mulai ia kembangkan saat belajar untuk mendapatkan gelar doktor filsafat dan doktor teologinya di Roma. Di Roma saat itu ia dan rekan-rekannya gencar menulis dan menyebarkan tulisannya tentang Bunda Maria Immaculata, Bunda yang dikandung tanpa noda. Keahliannya ini kemudian dibawa terus saat dia kembali ke Polandia dan mendirikan kelompok religius yang baru. Sebagai seorang jurnalis, penulis, dan editor, tulisan-tulisannya selalu tidak sesuai dengan gerakan Nazi atau Nazi Jerman saat itu. Untuk mendukung pewartaan iman dan devosi kepada Bunda Maria, selain menulis majalah, Maximilianus juga mendirikan dan mengolah sebuah stasiun radio amatir, ya SP3RN, semoga sebutannya benar. Pernah ia dipenjarakan oleh tentara Jerman akibat tulisan dan pewartaannya yang tidak sejalan dengan praktek gerakan Nazi Jerman saat itu. Tetapi sempat dibebaskan karena ketahuan bahwa ia masih berdarah Jerman. Informasi yang keempat, informasi ini adalah informasi yang paling diingat dari seorang Maximilianus Maria Kolbe. Pada tahun 1938, Nazi menyerbu kota Immaculata Polandia. Mereka menghentikan karya mengagumkan yang berlangsung di sana. Pada tahun 1941, kaum Nazi menangkap Maximilianus Kolbe. Mereka menjatuhkan hukuman kerja paksa di Auschwitz, masih wilayah Polandia tetapi diduduki oleh Jerman saat itu. Setelah 3 bulan berada di sana, ada satu kejadian luar biasa, yaitu seorang tahanan berhasil melarikan diri. Para Nazi marah dan menghukum tahanan yang tersisa oleh karena tahanan yang melarikan diri tersebut. Mereka memilih secara acak 10 orang tahanan untuk dihukum mati dalam bangker kelaparan. Seluruh tahanan berdiri tegang sementara 10 orang ditarik keluar dari barisan. Seorang tahanan yang bernama Francis Gajowinczek terpilih. Ia adalah pria yang telah menikah dan mempunyai keluarga. Francis kemudian merengek serta memohon dengan sangat agar diampuni demi anak-anaknya. Namun para Nazi tidak peduli. Maximilianus Kolbe yang tidak terpilih mendengarnya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong si Francis ini. Ia maju ke depan dan bertanya kepada komandan Nazi apakah ia dapat menggantikan Francis. Sang komandan setuju dengan permintaannya itu. Kolbe dan 9 tahanan yang lain kemudian digiring masuk ke dalam bangker kelaparan. Mereka tetap hidup tanpa makanan ataupun air selama beberapa hari. Satu persatu sementara mereka mati kelaparan, Kolbe menolong serta menghibur mereka. Saat pintu bangker dibuka, semua tahanan sudah meninggal, kecuali Maximilianus Kolbe. Para Nazi kemudian memberikannya satu suntikan carbolik acid untuk mempercepat kematiannya pada tanggal 14 Agustus 1941. Informasi yang kelima, pada tanggal 12 Mei 1955, Maximilianus Kolbe diakui oleh Takhta Suci sebagai hamba Tuhan. Maximilianus Kolbe dinyatakan terhormat oleh Paus Paulus ke-6 pada 30 Januari 1969, dibeatifikasi sebagai pengaku iman oleh Paus yang sama 2 tahun kemudian, dan dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Yohanes Paulus II pada 10 Oktober 1982. Setelah kanonisasi, Paus menyatakan Maximilian Kolbe sebagai Bapak pengaku iman dan martir amal. Mujizat yang digunakan untuk mengkonfirmasi beatifikasinya adalah pada Juli 1948, penyembuhan tuberkulosis usus Angela Testoni, dan pada Agustus 1950 penyembuhan pengapuran arteri atau sklerosis Francis Ranier namanya. Keduanya dikaitkan dengan doa perantaraan Maximilianus Kolbe. Ada kisah unik di balik predikat martir yang diberikan kepadanya. Jadi saat itu ada kelompok yang mengatakan bahwa ia tidak layak diberi gelar martir.
Mengingat kematiannya itu bukan sedang dalam situasi membela iman. Ia mati karena tindakan kasihnya kepada sesama. Ingat, martir berarti mati dalam keadaan membela iman. Tetapi kemudian Paus Yohanes Paulus II mematahkan argumen itu dengan mengatakan bahwa tindakan kekejaman Nazi untuk menghilangkan kehidupan adalah kekejaman kepada kemanusiaan. Berarti membela kemanusiaan adalah membela iman, karena iman kita mengakar dan bertumbuh di tengah kemanusiaan kita. Maka kemudian beliau dikenal dengan Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Informasi yang keenam, Gereja Katolik menghormatinya sebagai santo pelindung operator radio amatir, ya, pecandu narkoba, tahanan politik, pelindung keluarga, jurnalis, dan tahanan. Yohanes Paulus II mendeklarasikannya sebagai santo pelindung abad sulit kita. Demikianlah sahabat-sahabat yang terkasih, beberapa informasi yang berhasil kami kumpulkan seputar Santo Maximilianus Maria Kolbe. Kami berharap semoga menginspirasi kita dalam mengikuti Yesus. Dari Rumah Retret Batam Oase Center kami ucapkan sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.